Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Safitri dengan NIM 811423064. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Saya akan menjelaskan materi ketahanan nasional Indonesia dengan poin-poin materi, yaitu yang pertama latar belakang ketahanan nasional, yang kedua pengertian ketahanan nasional, yang ketiga konsepsi ketahanan nasional Indonesia, dan yang keempat atau yang terakhir fungsi dan kedudukan ketahanan nasional Indonesia. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu latar belakang ketahanan nasional. Bangsa Indonesia setelah berjuang tanpa lelah melawan kemiskinan, penindasan, dan penjajahan hingga memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan setelah merdeka pun, bangsa ini harus terus berjuang dan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Berbagai gejolak baik yang berupa ancaman, gangguan, dan tantangan terus terjadi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, masuk pada poin kedua, yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keoletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Selanjutnya masuk pada poin ketiga, yaitu konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Konsepsi dasar ketahanan nasional yang dikembangkan di Indonesia adalah konsepsi dengan model yang dikenal dengan sebutan model Astragatra. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model yang dikembangkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional ini menyimpulkan ada 6 unsur aspek kehidupan nasional, yaitu aspek Trigatra kehidupan alamiah, aspek Pancagatra kehidupan sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan yang terakhir aspek pertahanan dan keamanan. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, aspek Trigatra kehidupan alamiah. Gatra ini bersifat statis yang meliputi aspek yang menyangkut pada letak dan kedudukan geografis negara Indonesia, aspek yang berkaitan dengan keadaan dan sumber kekayaan alam Indonesia, dan aspek yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan pendudukan Indonesia. Yang kedua ada aspek Pancagatra kehidupan sosial. Gatra ini bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi. Aspek ideologi pada dasarnya merupakan aspek yang menyangkut suatu sistem nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa, sekaligus nilai tersebut merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, yaitu ideologi Pancasila. Aspek yang ketiga yaitu aspek politik. Aspek politik ini merupakan aspek yang dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek yang diselenggarakan dalam bentuk proses dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dalam hal ini, kehidupan politik dibagi dalam dua macam, yaitu satu, politik dalam negeri, yaitu kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang dikenal dengan sistem demokrasi Pancasila. Yang kedua, politik luar negeri, yaitu kehidupan politik yang dicirikan bebas dan aktif dalam usaha-usaha untuk menjaga ketertiban dunia. Politik ini diselenggarakan sebagai salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Yang keempat adalah aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kelima adalah aspek sosial budaya. Aspek ini meliputi kebudayaan daerah, kebudayaan nasional, integrasi nasional, serta kebudayaan dan alam lingkungan. Yang keenam atau yang terakhir adalah aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, poin terakhir dari materi ini yaitu kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, kedudukan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan-landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua, fungsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai doktrin dasar nasional, metode pembinaan kehidupan nasional Indonesia, dan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Lalu yang terakhir, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilakukan sesuai dengan rancangan program. Kita akan kembali bahas satu persatu. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional. Perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Satu alasannya adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dan cita-cita nasional. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal sebagai Astagatra, yang terdiri dari aspek alamiah atau geografi, kekayaan alam dan penduduk, dan aspek sosial budaya yang meliputi ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi yang demikian itulah yang kemudian melahirkan konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Dengan keuletan, kesabaran, dan semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, berbagai ancaman, gangguan, dan tantangan tersebut dapat dihadapi dan diatasi dengan baik. Terbukti sampai sekarang NKRI ini masih tetap tegak berdiri sebagai satu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Hal ini juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai ketangguhan dan ketahanan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap bentuk ancaman, gangguan, dan tantangan dari manapun datangnya.
posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimiliki negara Indonesia sering juga menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar dan adik kuasa. Nah, hal tersebut secara tidak langsung maupun langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan dan mempengaruhi. Bahkan apabila tidak diatasi dengan baik dan bijaksana akan dapat membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.